Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram khususan ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi bisirin nabi wa alin nabi ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada malam hari ini kita tidak lagi melanjutkan materi mengenai kitabus salat atau kitab yang menjelaskan tentang masalah salat karena kemarin kita sudah tamat. Nah, satu kitab kemarin sudah tamat. Itu kami ingat mulainya itu mulai Februari kalau tidak salah, mulai Februari sampai sekarang itu penamatannya. Dan sekarang kita melanjutkan atau memulai bab baru, kami membacakan kitab Hidayatus Salikin. Nah, kitab Hidayatus Salikin yang kami dapat nasab ilmunya ini langsung dari Kiai Haji Fahmi Zamzam. Beliau sudah mengijazahkannya ke kami, dan dari Kiai Haji Ahmad Mu'ti yang telah mengijazahkannya juga kepada kami. Nah, di dalam kitab ini menjelaskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan adab, tata krama, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Adab dan tata krama kita yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Pada bab ini kami akan menjelaskan tentang fi adabi qada'il hajat. Ini suatu bagian atau suatu bab yang menjelaskan tentang adab qada hajat. Nah, kalau di dalam fikih itu dinamakan dengan qada hajat atau menunaikan hajat, buang hajat kata orang juga. Buang hajat. Nah, sampai hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat pun itu sudah diatur dalam Islam. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandus atau kamar kecil, bahasa kita tuh WC, apakah itu hendak menunaikan hajat atau yang lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang sebelah kiri. Nah, ini sunnah hukumnya. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke dalam kamar kecil, baik itu tujuannya mau buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar, ataupun mau mengambil gayung, mengambil ember, menyambungkan selang ke air misalkan, masuknya kita disunahkan menggunakan kaki yang sebelah kiri. Kata guru kami itu ada salah satu penelitian wallahu alam. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Di dalam kamar kecil di sana itu terhimpun atau terkumpul ribuan, bahkan ratusan ribu yang namanya bakteri. Bakteri-bakteri itu terkumpul yang ada di kamar kecil. Ketika kita masuk dengan menggunakan kaki kiri, otomatis badan kita itu mengeluarkan antibodi. Otomatis badan kita mengeluarkan antibodi sehingga penyakit-penyakit yang ada di kamar kecil itu tidak akan kena ke kita. Nah, ini. Nah, tapi wallahu alam itu hasil penelitian dari mana, yang jelas guru kami mengatakan seperti demikian. Sami'na wa ata'na, mudah-mudahan itu benar. Ya. Dan pada ketika itu, ketika masuknya atau akan masuknya, bacalah doa bismillah a'udzubillahi minar rajsil khabisi wal mukhbisi asyaitonir rajim. Atau misalkan kayak kita biasa baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Yang namanya kamar kecil, WC, itu di sana terhimpun kotoran. Sedangkan yang namanya jin dan syaitan itu sangat menyukai yang namanya tempat-tempat kotor. Tempat sampah itu paling disukai oleh jin dan syaitan. WC, tempat-tempat yang paling disukai jin atau syaitan.
Nah, ketika kita masuk ke dalam kamar kecil, kamar mandi, kita disunahkan membaca ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kapan membacanya? Sebelum masuk ke dalam kamar kecil. Misalkan kita dari sini kita duduk dulu kan. Kita ingin ke kamar kecil, tujuan kita mau ke sana. Dari sini waktu kita berdiri kita sudah membaca, boleh atau tidak? Boleh. Jadi tidak mesti di depan WC-nya itu kita baca, enggak mesti. Kita berjalan menuju kamar kecilnya itu, kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, sunnah. Karena dalam satu riwayat, hikmahnya apabila kita membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kita daripada penglihatan jin yang ada di dalam kamar mandi atau kamar kecil tersebut. Terkumpul jin dan makhluk halus itu di dalam kamar mandi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang cerita-cerita biasanya kan orang berkisah, ada rumah angker. Coba lihati, kalau ada rumah angker, yang paling angker itu pasti WC-nya. Karena di sana memang tempat perkumpulan bagi mereka. Tempat perkumpulan bagi mereka. Makanya salah satu caranya untuk menghalau mereka, jin dan sebagainya, salah satu cara untuk menghalau mereka itu dengan cara apa? Azan. Misalkan ada orang kesurupan kan, binian kah, lakian kah, cewek, cowok, ada orang kesurupan. Nah, kita sadarkan dulu bagaimana caranya, enggak usah menunggu-nunggu orang dan sebagainya macam. Bisikkan ke telinganya, azankan. Itu insya Allah dia akan sadar dengan sendirinya. Baik itu jin muslim maupun jin kafir. Azankan di telinganya, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Dan pada ketika masuk WC itu, janganlah membawa tulisan atau sesuatu yang tertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita masuk ke dalam kamar mandi itu tuh jangan membawa sesuatu yang ada tulisan Allah, tulisan Arab ya, tulisan Arab. Jadi kalau misalkan tulisan Indonesia seperti apa? Misalkan dia membawa pin nama dia namanya Abdullah. Nah, bagaimana itu? Kalau tulisan Latin menurut sebagian ulama tidak masalah. Atau namanya seperti nama kami Ahmad Sofyan Ahmad, bagaimana itu hukumnya? Tidak masalah kalau tulisan Latin. Tapi kalau tulisan Arab jangan dibawa ke kamar mandi. WC maksudnya, WC ya, bukan kamar mandi, WC. Yang tertulis nama Allah dan sifatnya. Nah, misalkan sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Alim, As-Sabur, jangan kita bawa ke kamar mandi. Dan jangan pula kita membawa Al-Qur'anul Karim dan ayat-ayatnya. Nah, misalkan membawa Yasin terbawa ke kamar kecil atau kamar mandi, WC. Yasin terbawa, gimana caranya? Kalau terbawa, ingat di dalam, keluar dulu. Keluarkan dulu baru masuk lagi. Tapi biasanya yang susahnya ini ketika kita sudah buang hajat, dalam masa-masa buang hajat baru kita ingat. Nah, itu seperti apa tuh, yuk? Itu juga bingung itu. Nah, tapi di sini nanti disebutkan hukumnya. Abda hukumnya. Kenapa kita tidak diperbolehkan membawa itu? Dan jangan pula engkau membawa segala nama yang tertulis nama malaikat dan nama para nabi di dalamnya. Ada nama malaikat, nama para nabi, nama orang-orang yang disucikan itu. Nah, jangan sampai kita membawa ke kamar mandi karena di situ hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya tidak sampai makruh, tidak sampai haram, hanya makruh. Jadi ketika kita membawa tulisan itu dibawa ke kamar kecil WC, terbawa, hukumnya apa? Makruh, tidak sampai haram. Tapi usahakan ketika kita membawanya ke dalam, keluar dulu kita. Terbawa kan, keluar dulu. Biasanya kalau ibu-ibu ada bawa Yasin atau bawa Al-Qur'an di dalam tas. Ketika membawa itu tuh kan, ini bagaimana caranya? Kalau tasnya ini ditaruh di luar, misalkan hilang nanti, misalkan buang air kecil di mall, misalkan ditaruh di luar hilang, ya sudah, bagaimana caranya? Ya mau nggak mau, karena hukumnya makruh saja, silahkan bawa ke dalam demi keamanan, demi keamanan. Namun kalau secara logika, misalkan kita taruh aja Al-Qur'annya itu, misalkan di mall itu ada yang namanya wastafel, tempat kita cuci tangan, taruh di situ Al-Qur'annya, kira-kira nggak masalah juga kan? Siapa juga yang mau curi Al-Qur'an? Nah, seperti itu, nggak masalah. Taruh dulu Al-Qur'annya, tasnya bawa masuk, Al-Qur'annya keluarkan atau Yasinnya keluarkan, masuk, kemudian keluar baru kita ambil lagi, tidak masalah. Untuk menjaga supaya kita tidak melakukan sesuatu yang dibenci atau yang makruh.
Dan demikian lagi pada ketika masuk WC itu janganlah terbuka kepalamu, hukumnya makruh juga. Ini WC, khusus WC ya, khusus WC. Bagaimana kalau misalkan ada WC yang sekaligus kamar mandi? Ya mau nggak mau, sudah. WC yang sekaligus kamar mandi. Dia mandi di sana, buang air juga di sana. WC yang besar yang ada kamar mandinya itu tuh nah itu seperti apa? Nah itu mau nggak mau karena hukumnya hanya makruh saja. Ini hanya bersifat anjuran. Namun apabila ini WC tok atau misalkan kata orang WC yang ada di kantor atau WC yang ada di tempat-tempat yang umum misalkan yang memang disediakan untuk buang hajat, maka di sana disunahkan kita menutup kepala. Jadi kalau kami waktu di pondok itu sebelum masuk WC di depan pintu WC itu sudah disediakan kopiah. Jadi kalau mau masuk pakai kopiah dulu kami. Ada waktu itu ternyata kopiah itu tuh hilang. Jadi walhasil ada kawan ambilnya panci. Jadi panci taruhnya kepala itu nah. Masuk ya. Ada juga gayung kadang supaya apa? Supaya tertutup. Karena dalam satu riwayat yang namanya syaiton, jin itu tuh masuk ke dalam pembuluh darah manusia itu dari kepala. Dari kepala. Jadi supaya dia itu tidak masuk, yaitu salah satunya. Kita mencegah upaya supaya dia itu tidak masuk. Namun dengan kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is itu sudah tercukupi karena ketika kita masuk kita tidak akan bisa dilihat oleh mereka dalam satu riwayat itu. Dan lagi seyogyanya semestinya pakai olehmu akan alas kaki atau memakai sandal. Disunahkan kita memakai sandal. Kalau enggak masalah. Tapi kalau pakai sandal berpahala. Sangat berpahala ketika kita memakai sandal ke kamar mandi, WC. Makanya ada biasanya kalau kamar mandi atau WC itu musola atau masjid biasanya menyediakan khusus. Jadi kalau misalkan kita ada sendal untuk WC, ya itu khusus untuk WC, jangan lagi dibawa kemana-mana, dibawa keluar dan sebagainya, khusus untuk WC. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau tidak memakai sandal bagaimana? Tidak masalah, tidak berdosa. Dan hendaklah engkau dahulukan akan kakimu yang kanan pada ketika keluar serta membaca alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Dan seyogyanya disediakan batu atau air dahulu sebelum qada hajat. Nah, artinya disunahkan juga ketika kita keluar kita menggunakan kaki kanan. Melangkahkan kakinya kaki kanan. Kemudian sebelum kita masuk atau misalkan kita ingin buang hajat, kita disunahkan mengisi air dulu. Ya isilah dulu airnya. Cuman ini memang di zaman dulu yang namanya air itu kan kayak kita, tinggal buka langsung meluncur air. Kalau zaman dulu ngisi dulu, ngisi. Keluar dulu orangnya ambil, misalkan ada yang di dalam drum, tuang dulu satu sudah sampai penuh baru bisa. Makanya kalau misalkan dulu orang kebelet itu beratnya minta ampun. Sudah menahan, ngisi lagi kan. Nah kalau sekarang tinggal buka selesai sudah. Nah itu. Cuman kalau misalkan berkisah orang zaman dulu ini nih hebat-hebatnya berkeramat semuanya. Jadi ada salah satunya ini nih kisah. Jadi beliau ini nih tinggalnya di daerah Tangga Ulin, Amuntai. Ibu-ibu, nenek lah. Nah jadi nenek ini namanya nenek Nafiah namanya. Nenek Nafiah ini semasa hidupnya beliau itu tuh selalu mengamalkan sholat malam. Nah yang namanya zaman dulu kan nggak ada istilah tuh keran tuh nggak ada. Kalau misalkan mau berwudu tuh ya ke batang, tinggalnya di Tangga Ulin, pokoknya di pinggir sungai. Kalau misalkan mau buang air turun dulu ke batang, buang air, wudu dan sebagainya. Selalu mengamalkan sholat sunat tahajud. Pokoknya jam 2 jam 3 tuh bangun sudah wudu. Berapa kali sudah. Nah terus mengamalkan pokoknya sampai kalau tidak salah itu tuh sampai malam ke-20 itu sudah ada ujiannya. Itu kan sampai kalau barang siapa yang bisa mengamalkan sampai 40 malam itu berkeramat kata orang, ada karomahnya. 40 malam tanpa putus mengamalkan yang namanya sholat sunat tahajud. Malam ke-20 masuk ke malam 21 ada gangguan, macam-macam gangguan. Macam-macam lah, ada yang dilihat lah, ada yang macam-macam dah pokoknya. Tapi beliau tahan. Sampai yang di malam ke-33 ini ujiannya makin berat. Si nenek ini waktu turun ke batang ternyata di batang itu tuh melihat ada buaya. Padahal sungai Tangga Ulin itu mana ada buaya. Tapi apa di situ? Bismillah, pokoknya buaya itu dihiga ajarnya. Dihiga buaya, wudu aja tetap
dimakan kah enggak kah, yang penting niatnya mau beribadah malam itu juga. Akhirnya nggak apa-apa, nggak masalah. Pas dilihat lagi hilang, ternyata cuma ujian. Nah, waktu malam ke-38 ini ujian paling beratnya lagi. Waktu wudhu beliau itu, nah, waktu wudhu ternyata ada yang mendorong beliau tercebur ke sungai. Untungnya beliau bisa berenang. Bangkit beliau, habis bangkit habis wudhu langsung naik lagi ke atas sampai pas 40 hari beliau bisa mengamalkan sholat sunat tahajud, ya orangnya berkeramat. Jadi waktu meninggalnya itu, ini dikisahkan karena ini kami juga mendapat cerita dari guru kami di Amuntai. Jadi beliau tuh meninggalnya itu tuh, kubur beliau itu selama 3 malam berturut-turut terang kuburnya itu tuh, cahayanya tuh kayak cahaya warna putih gitu. Nah, biasanya jam 2, jam 3 sampai jam 4 baru hilang cahayanya itu tuh, selama 3 malam berturut-turut. Kemudian baunya, sudahnya ada baunya harum. Orangnya meninggal dalam keadaan berkaramat. Nah, Masya Allah. Nah itu biasanya. Jadi kalau kita sudah bisa yang namanya menyediakan air itu sudah bisa, hukumnya sunnah menyediakan air untuk buang hajat. Dan sunat istibra atau membersihkan daripada sunnah istibra atau membersihkan daripada benda-benda yang najis serta berdehem ketika kita ingin beristinja. Nah, biasanya kalau misalkan berdehem itu tuh, nah, kalau misalkan kita buang air, habis buang air kan, buang air kecil nih salah satunya, itu kan sunnah dibasuh, cowok maupun cewek. Ketika sudah dibasuh, sunnah kita tuh berdehem. Itu sunnah hukumnya. Jadi ketika kita sudah berdehem, biasanya kalau cowok itu ada namanya penyakit silsil baul. Kalau bahasa Banjarnya tuh kada tiis, kerannya tuh rusak itu. Nah ketika dia berdiri biasanya ada keluar netes. Nah itu biasanya itu suatu penyakit, itu penyakit karena kebanyakan duduk. Bagaimana caranya? Ya berdehem itu, berdehem. Kemudian ketika kita sudah berdiri, misalkan memakai sarung dan memakai celana, kita disunnahkan memercikkan air ke bagian bawah bagian celana, sunnah dipercikkan. Ketika sudah dipercikkan, ternyata ketika jalan kayak ada keluar rasanya, lihat basah, ingat kita yakin sudah basahnya itu karena basah, kita percikkan. Jadi nggak usah kita khawatir lagi, tidak usah ragu lagi, menguatkan keyakinan kita bahwa itu hanya ibarat kita tuh godaan. Ada juga kayak gini orang, contoh sholat, ketika dia mau di rakaat terakhir rasanya tuh mau buang angin, terus. Tapi kalau misalkan habis salam nggak ada, hilang sudah, itu syaitan tuh, dia membisikkan habis itu tuh di bagian bawah kita, dia tuh meniupkan itu, nah ditiupkannya sesuatu supaya kita itu ingin buang angin maksudnya. Itu syaitan. Teruskan saja. Ternyata waktu duduk, biasanya waktu sujud, waktu naik tuh ada keluar, teruskan. Langsung aja teruskan, itu syaitan tuh. Jadi jangan ragu. Karena seolah-olah keluar, padahal mana ada keluar. Itu cuma syaitan. Jadi seolah-olah gini, syaitan itu tuh sengaja digerak-gerakkannya itu, nah bagian dubur itu tuh digerak-gerakkannya supaya itu tuh kita merasa bahwa kita buang angin, padahal tidak. Jadi jangan lagi ragu, jangan lagi khawatir. Misalkan ada kenapa ini rasanya kayak gini, teruskan saja, teruskan. Jangan dibatalkan. Dia tuh mau, syaitan tuh mau kita tuh membatalkan sholat kita. Ujung-ujungnya ngulang lagi. Nanti pas ngulang kayak gitu lagi. Nah itu lebih baik teruskan saja, jangan ragu. Itu syaitan sudah. Yakinkan bahwa aku tidak batal, teruskan sholat sampai salam. Nah itu. Dan kata Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Minhaj, lakin ikhtara jam'un wujubah, akan tetapi dipilih oleh kebanyakan daripada alim ulama wajib beristibra setelah beristinja atau setelah buang air kecil. Nah sebagian ulama mengatakan wajib, Bu, sebagian ulama, tapi ini pendapat yang lainnya, wajib yang namanya istibra. Itu wajib itu sebagian ulama. Namun kalau kita mengambil pendapat yang sunnah saja. Nah itu. Kemudian, dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai ke tempat duduk bagi qada hajat. Artinya biasanya disunnahkan kalau misalkan kita ingin buang air besar salah satunya, membukanya itu tuh ketika ingin
buang hajat. Jadi jangan dibukanya itu tuh ketika kita misalkan sebelum buang hajat misalkan. Makanya kalau misalkan jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan dalam keadaan tanpa busana di dalam rumah. Paling tidak menggunakan ya atasan terbuka, di bawahan harus tertutup lah. Biasanya kan ada orang yang tinggal sendirian di dalam rumah itu tuh wah nggak ada juga yang lihat. Nah itu jangan dibiasakan karena syaitan melihat. Nah, itu malu nantinya. Karena syaitan melihat dan jin-jin pun melihat. Dan jangan engkau hadapkan ketika engkau buang air itu ke matahari dan ke bulan, dan jangan engkau menghadap kiblat, dan jangan pula engkau membelakangi akan dia. Misalkan ini posisi kami sudah membelakangi kiblat, buang air, kita membelakangi kiblat, bagaimana hukumnya? Jangan. Atau misalkan kita buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat, jangan. Makanya rata-rata kalau orang membuat WC, kalau orang ini tahu, dia pasti menyamping, tidak menghadap ke arah kiblat. Kayak WC kita yang di sini itu menyamping, tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi bagaimana kalau misalkan dia tuh betul-betul menghadap ke arah kiblat? Bagaimana caranya? Kalau selama batasannya atau di dalam ruangan itu tidak sampai 3 meter. 3 meter. Angkatlah 1, 2, 3. Kalau tidak sampai 3 meter ruangan kamar kecil itu tidak masalah. Biasanya kamar kecil itu tuh kan ruangannya itu ya paling 1,5 meter atau 2 meter lah. Jadi kalau misalkan cuma 2 meter menghadap ke arah kiblat tapi kan ada penutupnya. Penutupnya itu tidak sampai 3 meter. Biasanya ini bagi orang yang buang air tapi di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka biasanya. Nah, jangan kalau misalkan di tempat yang terbuka menghadap kiblat atau membelakangi kiblat atau menghadap matahari atau menghadap ke arah bulan. Jangan. Hukumnya makruh. Nah, ada sebagian riwayat hukumnya haram kalau misalkan kita menghadap ke arah kiblat. Makanya biasanya kan begini. Apakah boleh misalkan ya, kita berselonjor. Kaki kita tuh lurus kaki kita tuh lurus, tapi lurusnya kaki kita tuh menghadap ke arah kiblat. Apa hukumnya? Sebagian ulama memakruhkan. Hukumnya makruh. Kenapa seperti demikian? Karena seolah-olah kita menginjak kiblat. Kiblat ke sana kan, kalau terus itu Ka'bah kan, seolah-olah kaki kita tuh menghadap ke arah kiblat. Lain halnya kalau misalkan orang meninggal. Kalau orang meninggal, kakinya tuh memang dihadapkan ke arah kiblat. Nah, karena itu apa? Sebagai penghormatan terakhir si mayit itu nantinya menghadap ke arah kiblat. Dan ketika dia masuk ke dalam kubur, kepalanya diarahkan ke arah kiblat. Makanya salah satunya Bu, kalau orang yang kena siksa kubur, dia itu tuh ketika meninggal dimasukkan ke liang lahat menghadap ke arah kiblat, tapi ketika orang itu diazab dia akan terpaling daripada kiblat. Nauzubillah, terpaling daripada kiblat. Nah, coba misalkan mau coba, orang yang mau coba-coba gitu, nah ini meninggal karena minum miras oplosan misalkan. Meninggal sudah minum miras oplosan, itu meninggalnya kita tahu, aduh sudah dah itu meninggalnya wallahu alam rasa berat. Kalau misalkan kita mau mengatakan orang yang meninggal karena narkoba dan orang yang meninggal karena miras oplosan itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berat kita mengatakan seperti demikian. Paling tidak ya gimana ya meninggalnya itu. Nah, kalau misalkan mau buktikan malam dikuburkan, misalkan malam dikuburkan atau misalkan paginya dikuburkan, malamnya buka kuburannya, apakah masih menghadap ke arah kiblat atau terbalik? Rata-rata tidak lagi menghadap ke arah kiblat, berpaling daripada kiblat. Nauzubillahi min zalik. Nah itu. Dan jangan engkau duduk untuk membuang air atau membuang hajat di dalam air yang tenang atau pada air yang tenang. Misalkan ada air yang tenang, contohnya misalkan kayak gini, danau ya. Danau. Kalau buang air dulu kan di tepian Mahakam itu tuh kan itu berjejer jamban dulu. Sekarang kan sudah dihancurkan kan. Dulu berjejer jamban-jamban di sana. Nah, kalau misalkan buang air di jamban yang airnya mengalir, apa hukumnya? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan buang air di tempat yang dia itu tuh airnya tenang, nah ini hati-hati. Kalau buang air di tempat yang airnya tenang ini terkadang dikhawatirkan ya. Pertama dia tergenang. Sudah tergenang, sudah bagaimana mau ceboknya? Jadi kami itu ingat betul, waktu kami itu tuh di pondok, waktu ke Danau Panggang ceritanya, itu kan waktu itu lagi ziarah sekaligus jaga makam, jaga kubur. Ada kawan
dia ini buang air, buang hajatnya di jamban. Yang namanya jamban itu kan di atas air kan. Jadi waktu dia buang air, kebetulan kami ke sana. Saya satu orang sendirian aja kan ke sana kan dengan teman yang sudah di kamar mandi, di jamban. Sekalinya kawan-kawan yang lagi pada ziarah itu tuh semuanya numpuk semuanya ke jamban. Jadi jamban itu nurun. Entah kenapa waktu nurun itu tuh ada yang kayak teman kami main-main. Jadi main-main goyang jamban tuh. Gak lama tuh balik. Jadi nasib orang yang ada di dalam jamban tuh gimana? Dia lagi buang air. Nah habis itu langsung kami terjebur semuanya, naik kami kembali. Jadi kawan yang ada di dalam jamban itu keluar tuh marah-marah. Jadi kami bilang, siapa tadi yang membalik jamban? Ya kami bilang kami nggak tahu, pura-pura kan, daripada dia marah-marah kan. Tapi itu suatu cerita aja. Walhasil kalau buang air di jamban, yang mana jambannya tuh ada air yang mengalir, itu tidak masalah. Tapi kalau airnya tenang, hati-hati. Dia tidak akan, bisa dikatakan nggak akan larut kayak gitu nah. Akan tergenang di sana saja, dikhawatirkan itu. Dan jangan engkau buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon kayu yang berbuah. Jangan, itu hukumnya makruh. Pohon, misalkan kita camping atau misalkan kita dalam keadaan ingin menjelajah ke hutan dan sebagainya. Sekalinya kita ingin buang air, ternyata nggak ada tempat, akhirnya kita pilih tempat pohon, di bawah pohon, di balik pohon supaya nggak kelihatan orang. Tapi ada buahnya kayak itu, nah buah rambutan misalkan, apa hukumnya? Makruh. Jangan sampai. Kasiannya itu bukan kasihan pohonnya, kasihan orang yang mau ngambil buahnya itu nah. Mau ngambil dilihatnya ada apa gitu nah. Itu ya, kasihan gitu nah, kasihan. Paling bagusnya bagaimana caranya? Digali, tanahnya tuh digali, buang, kemudian tutup kembali. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Dan jangan engkau buang air kecil atau buang air besar di dalam tanah yang berlubang. Makruh hukumnya, bahkan bisa menjadi haram apabila di dalamnya itu tuh ada makhluknya. Di dalam tanah yang berlubang tuh ada makhluknya kah? Ada makhluknya. Apa makhluknya? Ya kadang ular lah, kadang apa lagi ya, kepiting lah kadang kan. Tanah yang berlubang pasti ada yang masuk ke dalamnya. Ular tanah biasanya itu kan kasihan. Kalau misalkan ada ular tanah yang kita buang air kecil, di dalamnya tuh ada makhluknya, masya Allah kasihannya luar biasa kayak itu nah. Itu ya. Jadi jangan buang air di tempat lubang, tanah yang berlubang. Dan jangan engkau buang air kecil maupun buang air besar pada tempat yang berhembus angin karena memelihara daripada terpercik. Jangan sampai kita buang air kecil, misalkan ada angin berhembus, akan terpercik, kena najis kita nantinya, kena najis ya. Dan hendaklah engkau beratkan pada ketika dudukmu itu atas kakimu yang kiri. Nah ketika kita duduk buang hajat, itu disunahkan kita duduknya tuh agak ke kiri sedikit, memberatkan badan ke sebelah kiri. Makanya gini, ada kan kalau misalkan kita lihat di WC atau di tandus WC, biasanya kan bentuk yang leher angsa atau WC duduk itu ternyata itu memang bentuk yang kurang sehat. WC duduk itu tuh nah, kita buang hajat tapi dalam posisi duduk itu kurang sehat. Karena waktu kami nonton ada salah satunya di TV, di Dr. Oz itu kan disebutkan bahwa WC duduk itu apabila kita menggunakannya dalam keadaan duduk, itu usus kita itu belok. Dari usus kemudian mau keluar ke dubur, itu dia tuh belok kayak gitu nah. Dan itu bisa mengakibatkan apa? Pengerasan. Makanya paling bagus itu tuh yang duduknya itu tuh WC yang biasa, itu paling bagus dan sangat sehat. Paling bagus dan sangat sehat itu paling bagus sudah. Bisa mengatasi ambeien juga kayak gitu nah. Nah, itu paling bagus sudah. Nah, itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya duduknya itu kita memberatkan agak ke sebelah kiri. Nah, ketika memberatkan sebelah kiri, insya Allah itu terhindar dari sembelit. Nah, itu ya. Dan jangan buang air kecil padahal engkau berdiri, melainkan pada keadaan darurat. Makruh hukumnya khususnya bagi pria itu buang air kecil dalam keadaan berdiri kecuali darurat.
Kami diceritakan kenapa yuk buang air kecil itu tuh hukumnya makruh berdiri. Nah, apabila azan berkumandang itu maka jin dan syaiton, jin kafir dan syaiton akan lari tunggang langgang untuk menghindarkan dirinya daripada mendengarkan azan. Karena ketika mereka mendengar azan mereka akan terbakar. Jin dan syaitan. Ketika mereka lari, mereka akan menabrak pohon, menabrak sesuatu yang mereka itu tuh membuatnya terluka. Ini kata guru kami, beliau cerita. Membuat dia itu terluka. Nah, ketika dia itu tuh terluka, menabrak segala sesuatunya itu, apa obatnya supaya dia itu tuh kembali pulih? Air kencing. Itu obatnya. Obat syaitan dan jin yang terluka karena mereka menghindari suara azan itu. Air kencingnya air kencing seperti apa? Air kencing daripada orang yang buang air kecil dengan berdiri. Jadi ditampungnya airnya itu tuh entah diambil apanya, kemudian diusapkannya ke bagian yang dia tuh terluka sembuh. Nah, makanya karena jin dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jin kafir, syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Jangan beri kesempatan bagi mereka. Buang air kecil, duduk. Jadi mereka tidak akan bisa mengambil itu. Nah itu. Kemudian, dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu melainkan dengan tangan kiri. Nah, bebasuhnya itu tuh kita disunahkan menggunakan tangan kiri. Jangan menggunakan tangan kanan. Karena kalau misalkan tangan kanan ini kan tangan terhormat, sedangkan tangan kiri ini memang Allah sediakan tangan yang memang menyentuh sesuatu yang kotor. Makanya kita memberikan penghargaan kepada tangan kiri ini, kadang jam tangan taruh sebelah kiri, cincin taruh sebelah kiri dan sebagainya. Memberikan penghargaan karena dia ini bekerja dengan sesuatu yang buruk-buruk. Sedangkan sesuatu yang baik itu adalah menggunakan tangan kanan. Nah, inilah diantara hal-hal atau segala sesuatu adab-adab ketika kita buang hajat. Nah, insya Allah nanti kita di minggu yang akan datang akan membahas tentang adab-adab berwudu. Nah, ini banyak nih tentang adab-adab berwudu itu seperti apa. Kemudian adab-adab mandi seperti apa. Adab tayamum sampai adab bangun tidur sampai tidur kembali. Pokoknya semuanya itu tuh ada dibahas di dalam kitab Hidayatus Salikin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal. Na'udzubillahi min hali ahlin nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi